di podcast Etsa. Oh iya, sebentar lagi kan ada project yang seru dari Etsa. Apa tuh? Apa nih kalau boleh tahu projectnya? Jadi Etsa bakalan ada project yang menurut gue sih besar banget ya, yaitu ICAM. Apa tuh weekend tuh kalau boleh tahu dah? ICAM tuh kepanjangannya English Camping. English camping bro. Jadi nanti ini khusus untuk angkatan 23 ya. Jadi nanti bakal nginep di tenda camping 3 hari 2 malam dengan ya pokoknya seru lah, bakal ada materi, game, jalan-jalan malam. Seru lah pokoknya. Kalau boleh tahu apa aja sih materinya? Kalau materinya nanti bakal ada materi cross cultural understanding, terus CCU. ada gender juga. Sebentar. Ngomong-ngomong tentang gender nih ya. Gua kemarin dapet cerita dari temen gua. Apa tuh ceritanya? Jadi gini, temen gua kemarin kan lagi jalan di mana namanya, lagi jalan di pasar lah gitu. Nah, terus ada dua cowok itu, dia padahal cuma ngeliatin doang, tapi apa namanya, si ceweknya ini risih gitu. Nah, itu tuh apa namanya, pelecehan seksual nggak sih termasuknya? Kalau kayak gitu tuh? Dia tuh lihat aja. Nah kata temen gue sih apa namanya, si cowok duanya itu dia cuma ngeliatin, abis itu tapi ngeliatinnya kayak ngeliatin gini banget gitu, Intens gitu ya ngeliatinnya. iya ngeliatin intens. Nah tapi si cewek ini akhirnya kayak ngerasa Risih. apa sih, iya Risih. gitu, risih gitu. Nah itu tuh apa namanya, udah termasuk pelecehan seksual belum sih kalau kayak gitu? Kalau menurut gue ya, pelecehan seksual itu dimana orang itu merasa dirugikan. Kan tadi kasusnya kayak cewek ini dilatih sama dua cowok, dan cewek ini merasa dirugikan atas apaan sih lihat apaan sih gitu kan, udah merasa dirugikan. Ya itu menurut gue udah masuk pelecehan seksual. Tapi kan apa namanya, oke lah, dari bawaan, dari kodratnya kita itu kan kita punya mata. Iya. Nah jadi nggak salah dong seharusnya kalau misalkan kita cuma apa ngeliatin seorang perempuan karena emang dia cantik gitu loh. Ya nggak salah sih, tapi kalau ceweknya malah risih, itu bisa ke pelecehan seksual sih. Iya sih, kalau menurut saya itu tuh kayak termasuk pelecehan seksual yang verbal. Yang verbal? Kan Oh. nggak secara langsung menyentuh. Emang pelecehan seksual tuh ada berapa jenis sih? Kalau setahu aku sih ya, tuh pelecehan seksual itu ada yang verbal dan non verbal, ataupun secara sentuhan gitu. Yang verbal itu contohnya catcalling gitu. Ya udah diatur juga kok di undang-undang kalau misalkan bahwanya kalau misalkan catcalling itu nggak boleh gitu dan akan dijerat oleh pasal tertentu gitu. Kalau boleh, contoh catcalling tuh gimana sih? Kalau misalkan ada cewek, misalkan Hana lewat lah, ya, lewat depan kampus. Hana Tiba-tiba lu nih, kenapa gua dah? kan contoh. Oke. Hana lewat depan kampus, tiba-tiba lu kiu. Nah. Itu pelecehan seksual apa enggak kayak gitu? Iya, tapi kan secara Verbal. iya. Tapi balik lagi, apa tadi yang dari pengertian dari lu itu pelecehan seksual Merasa itu dirugikan apa enggak? iya benar, merasa dirugikan apa enggak, itu contoh yang verbal. Nah kemudian ada lagi contoh yang non verbal, yaitu di media sosial. Nah yang sekarang ini yang bahaya itu yang di media sosial itu. Iya. Oh iya kan? Apa namanya, ketika dosen ngechat ke mahasiswa yang cewek aja itu kan terkadang kan ada beberapa kontra gitu loh. Iya. Iya kan? Iya. Nah itu Kalau mahasiswa cowok di chat dosen cewek? nah tergantung konteks sih kalau itu sih. Misalkan contohnya di media sosial itu apa sih contohnya? Kayak ngirim foto atau video yang nggak senonoh. Nah iya benar, itu juga sih. Pelecehan nepot. Itu pelecehan banget.
banget, apalagi disebarin habis itu. Wah, Nah, itu parah banget sih itu. Sumpah, itu harus dikasusin kalau gitu dah, sumpah. takut banget. Nah, Tapi kalau boleh tahu di kampus kita tuh ada nggak sih yang namanya pelecehan seksual? Maksud gue tuh kayak masih marak nggak sih pelecehan seksual? Soalnya notabene kampus kita kan kampus Islami, Universitas Islam negeri yang terkenal Islaminya, ada nggak sih pelecehan seksual? ada, tapi ya jangan di-spill lah ya. Apa boleh di-spill kayak gini? Jangan. Ada, tapi itu apa benar? Apa kata si Abi? Bahwasanya kalau misalkan di UIN ini, apalagi di mana? Di UIN RMS ini masih banyak kok kasus-kasus pelecehan seksual kayak gitu. Tapi ya itu demi kepentingan dari pihak tertentu akhirnya kasus ini Nggak diselesai. nggak diselesaikan, tapi akhirnya secara damai gitu, dan tidak ada tindak lanjut tidak ada tindak lanjut dari dari pihak tertentu untuk korban gitu. Penasaran nih, apa sebab bisa terjadinya pelecehan seksual itu apa sih? Nah, sebentar, kan tadi kan udah 2 toh. Nah, yang terakhir ini sentuhan fisik. Jenis pelecehan seksual itu ada juga sentuhan fisik. Nah, nggak dipungkiri kalau misalkan di kampus kita, di sekitar kita, entah itu di rumah ataupun di organisasi ataupun di segala macam, ada karena saking udah deketnya cowok dan cewek berteman gitu, itu akhirnya kadang-kadang kebablasan gitu loh. Nah, iya kan? Pernah nggak kalian ngalamin? Cowoknya jadi nggak tahu batasan. Nah, iya. Iya. Oh, bener kan? Jangan dong. Pelecehan seksual ini nih. Nggak boleh, Nah. nggak boleh. Nah, iya kayak gitu, karena udah udah saking deketnya, itu kadang-kadang dia kayak Melebihi batas. Iya, bercandanya itu melebihi batas gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang harus dihindarkan teman-teman kayak gitu. Bercanda itu juga harus ada batasan gitu, dan ketika emang walaupun dia temen juga tapi kalian itu merasa risih, ya nggak apa-apa, speak up aja gitu. Itu jenis-jenis dari pelecehan seksual lah, makanya gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, akhirnya kan kenapa kok akhirnya bisa terjadi pelecehan seksual kan gitu. Nah, kalau menurut gua sih ya, kenapa akhirnya bisa, ini dari sudut pandang cowok ya, kenapa akhirnya bisa jadi pelecehan seksual itu kadang-kadang cewek juga make pakaian yang menggoda gitu. Iya nggak sih? Iya kan, gitu kan, yang mancing gitu. Jadinya apa ya? Kita sebagai cowok ya pasti ada lah rasa-rasa hasrat yang gitu lah. Nggak semua cowok tapi sih. Iya, nggak semua cowok sih. Disclaimer. Ya pokoknya itu, kalian setuju kalau misalkan itu sebabnya karena itu gitu. Apalagi ini kan kampus Islam, jadi kita harus tahu batasan untuk berpakaian yang sopan gitu. Betul. Tapi bukannya berpakaian itu hak dari hak orang tersebut ya? Misalkan buat diri gue ini sendiri, terserah gue lo mau pakai apa baik, kan gitu. Sebenarnya sih iya, diri sendiri. Cuman kan kita juga harus bisa nempatin diri sama baju apa aja sih yang bakal kita pakai. Kan masa iya di kampus kita bakal pakai baju yang seksi, kan nggak mungkin. Apalagi kan kita ada di kampus negeri Islam ini. Ya setuju juga sih. Tapi ya terkadang gini juga si cewek dia udah berpakaian tertutup, terkadang juga akhirnya ada gitu loh yang tetap melakukan pelecehan seksual gitu. Banyak kan kasus-kasus yang kayak gitu juga. Nah, itu kenapa ya kok bisa kayak gitu ya? Menurut gua psikis sih itu. Apa udah jatuhnya udah kayak emang udah dari pemikiran pelakunya tuh udah kayak udah kemana-mana gitu loh. Emang udah penjahat penjahat apa? Mungkin apa ya, hal pelecehan seksual itu udah normal gitu loh menurut pelaku. Oke, kalau misalkan gue lurusin, berarti kurangnya edukasi tentang
pelecehan seksual ataupun education sex education gitu berarti gitu kan. Education sex. Iya sih, gue juga setuju sih berarti kalau kayak gitu. Berarti kan gak bisa disalahin juga kalau misalkan wanita ini pengen berpakaian seperti apa. Kalau misalkan emang akhirnya dari sang pelaku emang apa ya, psikisnya udah sedikit gangguan mungkin ya. Itu kan, karena ya orang kalau misalkan ya udah ngeliat aja sebenarnya kan kayak gitu ya. Dan nggak perlu ada aksi gitu. Soalnya kalau misalkan pakaian itu mempengaruhi pelecehan seksual itu sekarang di Indonesia pasti di pondok pesantren, kebanyakan pondok pesantren itu mau ustadz, mau pekerja-pekerja di sana tetap melakukan pelecehan seksual, padahal notabene-nya pasti santri. Itu pakaiannya tertutup, bahkan ada yang pakai cadar segala macam. Tapi kalau emang udah dari sudut pandang pelaku ini psikisnya udah terganggu, udah gangguan jiwa lah. Menurut gue soalnya pelecehan seksual itu bukan sesuatu yang main-main sih. Iya benar-benar. Karena itu tadi benar. Ketika emang udah dijadikan hal yang biasa, dianggap biasa dan kita yang mahasiswa terutamanya ya, itu jadi apatis terhadap kasus-kasus pelecehan seksual ini, itu kasihan si korban gitu loh. Ya nggak sih? Iya. Korban jadinya dia nggak ada tempat untuk berlindung, karena itu bisa ganggu psikis banget, bahkan bisa sampai bunuh diri. Kan banyak ya kan, banyak banget gitu loh. Nah terus juga tadi si Abi bilang tentang pesantren-pesantren yang gurunya juga terkadang kayak gitu ke muridnya. Terus ya pokoknya tetap ada lah gitu kan, oknum guys. Nah itu kan berarti kan ya itu tadi lemahnya sex education terhadap orang-orang di Indonesia gitu. Soalnya di Indonesia itu masih sangat tabu gitu untuk edukasi seks tentang gitu kan. pelecehan seksual. Iya gitu. Itu masih sangat tabu, dan ya itu emang kita sebagai mahasiswa nggak boleh akhirnya apatis gitu terhadap kasus-kasus seperti ini gitu loh. Karena sangat pasti sebenarnya ada gitu di sekitar kita itu yang mengalami kasus pelecehan seksual aja, tapi kita nggak ngerti, nggak tahu gitu, nggak tahu. Ya soalnya korban juga pasti takut kalau mau melapor. Soalnya aduh gue kalau melapor gue bakal ditindaklanjuti kemana, apa gue bakal dibela, nanti gue takut dikira pick me segala macem. Iya benar. Kadang kan ada yang udah lapor terus nggak ditindaklanjuti, terus dianya jadi malu gitu kan. Iya benar banget tuh, sumpah. Tapi kadang-kadang gini, kalau misalkan dari definisi pelecehan seksual ya, kan tadi si Abi bilang bahwasanya pelecehan seksual ini di mana sang korban merasa dirugikan oleh dari pelaku. Nah, terkadang di zaman sekarang juga itu tuh banyak akhirnya yang berlindung dari atas nama pelecehan seksual. Ngerti gak? Misalkan nih si cewek ini sebenarnya dia fine aja gitu. Misalkan ya dilecehkan segala macam, tapi sebenarnya fine aja gitu. Nah, tapi karena si cewek ini nggak senang sama siapa, sama cowok atau pihak-pihak tertentu dari si cowok ini, terkadang itu bisa dijadi senjata gitu loh, untuk melaporkan si cowok ini, playing victim. Nah, playing victim gitu. Itu gimana tuh? Solusinya gitu? Maksudnya ya bukan solusi ya. Akhirnya kita sebagai mahasiswa dan yang nonton ini itu ngerti gitu. Bedanya emang yang kasus beneran pelecehan seksual dan yang dibuat-buat ataupun playing victim gitu. Kalau menurut gua ya yang harus dilanjuti dari kasus tadi. Kan kita tahu buat nanganin pelecehan seksual itu kan gak semudah itu. Bakal banyak proses-proses lebih lanjut, dan pelecehan seksual tuh emang harus ada saksinya.
harus ada saksinya yang notabene bener-bener ngeliat, bener-bener ini tadi ini bener-bener diginiin. Jadi bukan cuman dari mulut ke mulut, dari bukan kuping-kuping, bener-bener dari mata dia ngeliat kejadian tersebut sih. Jadi menurut gua kalau ada orang kayak playing victim, menurut gua kurang sih. Juga harus ada buktinya. Bukti sih, buktinya kan lu mau ngelaporin tentang pelecehan seksual juga nggak segampang itu sekarang. Harus ada bukti kuat, bukti lu bener-bener dilecehin itu apa. Nah itu kan tadi kan apa solusi, bukan solusi ya, jawaban dari lu. Nah di kampus kita sendiri itu gimana sih penanganan terhadap kasus seperti ini gitu, dan gimana misalkan ada beberapa dari kita gitu itu yang ngerasa dilecehkan oleh siapapun itu untuk melaporkan, dan alur pelaporan itu kayak gimana sih terutama di kampus kita ya, di UIN. Jadi buat kalian yang ingin melaporkan tentang pelecehan seksual ataupun melaporkan kejadian-kejadian yang tidak disenangi lah, jadi di Fakultas Adab dan Bahasa menyediakan pusat aduan suara yang diselenggarakan dari Dema Fakultas Adab dan Bahasa. Itu kalian bisa lihat di Instagram Dema, terus kalian buka di bionya tuh ada link, nanti di situ ada pusat aduan suara. Itu jenisnya tuh kayak G-form. Jadi nanti kalian disuruh ini nama, prodi, terus keresahan apa yang dirasakan, terus ada buktinya juga. Nah, misalkan ini yang dilaporin tentang pelecehan seksual, jika pengen butuh penanganan khusus, nanti dari Dema Fakultas bisa menyediakan penanganan dari Kemensos PP atau Kementerian Sosial Pemberdayaan Perempuan. Gitu. Oke. Tapi ini data mahasiswa yang melapor itu aman kan, maksudnya rahasia? Aman dong, harusnya aman. Kalau udah sejenis Dema Fakultas harusnya aman. Apalagi sekarang punya komunitas juga kalau nggak salah dari Fakultas Adab dan Bahasa, SWEG kalau nggak salah. Oh iya benar itu SWEG juga. Itu yang apa ya, komunitas yang menaungi ini bukan tentang pelecehan seksual. Kan? Namanya SWEG guys, coba aja cari di mana, di IG ada SWEG Community. Bukan ganteng-ganteng SWEG ya guys. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan dari anak FAB. Boleh di-spill dong Kak? Nah, yang pertama, apa sih pengertian pelecehan seksual menurut kalian? Kalau menurut gue tuh pelecehan seksual itu perlakuan yang tidak pantas atau tidak senonoh secara seksual yang merugikan salah satu pihak. Kayak misalkan catcalling lah, kita ambil contoh catcalling yang lagi marak-maraknya. Misalkan lu di catcalling dan lu merasa dirugikan, itu udah termasuk pelecehan seksual gitu. Kalau menurut gua pelecehan seksual itu apa ya, merupakan suatu tindakan yang tidak lazim yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya gitu. Tindakan yang tidak senonoh itu apa aja sih yang tidak lazim itu? Yaitu yang merugikan salah satu pihak, terus yang membuat salah satu pihak tidak nyaman, itu pasti ya, kalau misalkan risih gitu. Itu sih ya, apapun itu Selama salah satu pihak dirugikan lah ya. Benar. Dan dalam konteks seksual gitu sih. Oke, yang kedua yaitu pelecehan seksual. Adakah masalah yang masih terjadi di bangku perkuliahan? Bagaimana pandangan kalian tentang hal ini? Ya itu makanya menurut gua hal-hal seperti itu kenapa bisa terjadi ya karena satu, yang pertama kurangnya edukasi terhadap mahasiswa, dan yang kedua beberapa orang itu melakukan sikap yang apatis gitu. Dia
dia nggak peduli temannya kayak gimana, dia nggak peduli nggak peduli rekannya kayak gimana itu. Dan yang ketiga kurangi apa ya karena mungkin karena dari teman itu cowok sama cewek misalkan dia temenan, nah habis itu dia bercanda, nah itu bercandanya kelewatan dan akhirnya si cewek ini mungkin merasa risih, tapi si cowok akhirnya bilang ya lagi bercanda gitu doang aja, baper gitu. Nah itu kan udah salah pandangan. Udah salah pandangan, dan itu banyak banget terjadi di sekitar kita kayak gitu. Gitu sih. Kalau menurut pandangan gue tentang pelecehan seksual sekarang, pelecehan seksual itu masih menjadi masalah yang sangat amat besar di kampus, apalagi yang notabene-nya kampus Islam. Sebenarnya pelecehan seksual juga nggak terjadi di kampus doang ya. Sebenarnya di fasilitas umum, mau di pasar, di mall, dimanapun itu pasti ada pelecehan seksual. Tapi yang harus dihilangkan itu kalau bisa dari kampus lah. Soalnya kita tahu kampus tempat untuk belajar, tempat-tempat orang yang bakalan berpendidikan nantinya, itu harus dihilangin sih menurut gua. Dengan cara kalau menurut gua ormawa-ormawa kampus ataupun pemegang-pemegang jabatan kampus harus menggelar workshop ataupun pembelajaran tentang edukasi pelecehan seksual sih, agar semuanya bisa punya kesiapan ke depannya, atau dia jadi lebih paham dan bijaksana sih buat misalkan ada kasus pelecehan seksual ke depannya. Yang ketiga, gimana sih cara kita meningkatkan kesadaran akan pelecehan seksual di kalangan mahasiswa? Nah, tadi yang gua omongin, pelecehan seksual itu bisa ini dari literasi. Mahasiswa dengan literasi membaca buku tentang pelecehan seksual, ataupun ormawa menggelar workshop tentang pelecehan seksual tuh apa sih, gimana sih kita cara menghindari pelecehan seksual, penanganan apa sih yang harus dilakukan ketika ada pelecehan seksual. Nah itu sih yang harus dilakukan oleh pemegang jabatan kampus untuk menggelar buat pengetahuan seputar pelecehan seksual itu sih. Ya menurut gue juga kurang lebih sama lah seperti itu. Organisasi mahasiswa ormawa atau ya di UIN, di Fakultas Adat dan Bahasa ya, apalagi itu kan ada namanya HMPS, DEMA, SEMA. Nah itu dia apalagi sekarang zaman sosmed ya, medsos. Iya. Itu bisa banget tuh di mana di medsos itu di share, diedukasi lewat konten-konten seperti itu gitu. Soalnya gue yakin kok, selama ini tuh masih ada gitu. Sekarang tuh masih ada, dan itu masalah yang besar yang bisa mengakibatkan beberapa orang itu bahkan bisa sampai bunuh diri gitu. Itu kan hal yang terburuknya gitu loh. Itu sih. Nah, menurut kalian cara mengatasi ketakutan untuk korban melaporkan pelecehan seksual? Yang pertama kita lihat cara untuk penanganan ke korban gitu. Yang pertama kali kita harus lakukan terhadap kasus pelecehan seksual ini, yaitu kita harus mengutamakan korban gitu ya. Jadinya kita tahu di teman kita di sekitar kita itu ada yang tanda kutip dilecehkan oleh seseorang. Nah kita itu nggak bisa akhirnya kita melaporkan atau kita yang menyebarkan, terus kita karena kita temannya, terus kita udah greget banget gitu, terus kita ngelapor, itu nggak bisa. Jadinya harus ada persetujuan dari korban dan korban sendiri yang melaporkan gitu yang pertama. Dan abis itu kemudian kita sebagai organisasi mahasiswa, yang pertama itu kita harus menjaga rahasia ini. Itu benar-benar harus dijaga, nggak boleh ada yang sampai ada yang tahu kecuali korban dan sang yang dilaporkan gitu. Kemudian
si korban ini harus mendapatkan treatment yang benar-benar yang benar-benar pas dan benar-benar serius gitu. Kita nggak boleh ketika kita mengatasi masalah pelecehan seksual itu kita nggak bisa nanya ini pelakunya siapa gitu, nggak bisa. Kita harus gimana sih kronologinya gitu. Terus pokoknya kita harus prioritasin korban. Nah gitu, itu yang pertama. Itu jadinya kayak gitu sih menurut gua, untuk mencegah rasa ketakutan dari korban ya kita juga harus mengedukasi gitu itu sih. Dan untuk para korban sih, dan untuk kalian yang mungkin mengalami mengalami pelecehan seksual entah dari manapun, itu ya nggak usah takut. Kami di sini semua atas nama HMPS PBI itu bisa banget, bakal bantu kalian banget dan dijamin aman gitu guys. Gitu. Oke, selanjutnya apa sih menurut kalian dampak dari pelecehan seksual di lingkungan perkuliahan kita ini? Kalau dampak ya? Iya. Dampak berarti untuk korban. Dampak pelecehan seksual itu menurut gua serius sih. Kayak nanti korban ini bakalan punya trauma sendiri sama yang namanya laki-laki apalagi. Jadi sebisa mungkin kita nge-treat para korban pelecehan seksual itu dengan sebaik-baiknya. Ya gitu. Ya itu tadi yang kita sebelumnya udah omongin ya. Akibat dari pelecehan seksual ini benar-benar sangat berbahaya dan bahkan bisa sampai ada yang bunuh diri segala macam kan gitu. Dan itu pastinya bakal berdampak pada kampus sendiri akhirnya gitu. Makanya kurangin lah. Tobat. Terus Oke, yang selanjutnya, apa yang dapat dilakukan mahasiswa untuk mencegah dan melaporkan pelecehan seksual di lingkungan perkuliahan? Nah itu tadi, apa yang misalkan pengen ada pelaporan itu kita bisa lapor ke Dema. Di Dema Fakultas Sarjana Bahasa itu ada link untuk melapor pusat aduan suara. Jadi kita bisa melapor apapun keresahan kita, apalagi pelecehan seksual kita bisa lapor di situ. Ya, itu sebenarnya yang tadi dijelasin sama Abi gitu. Itu dia teman-teman pembahasan dan pertanyaan di episode ini. Nah, dari kalian ada pesan-pesan buat penonton? Pesan-pesan juga ada sih tadi. Lu katanya ada lu. Kalau dari saya pesan-pesan buat mahasiswa FAB, jangan pernah takut buat ngomong, buat berbicara, buat melapor tentang keresahan apapun itu, apalagi tentang pelecehan seksual. Soalnya kayak gitu benar-benar harus diselesaikan, harus dirampungke. Yes, of course. Pokoknya panjang umur untuk hal-hal baik deh. Yoi. Kalau pesan dari gue bukan pesan-pesan sih. Apa ya? Kita kan udah mahasiswa gitu ya. Mahasiswa harus yang bisa lebih berpikir kritis, bisa lebih berpikir open mind gitu, rasional segala macam. Jadi ya kita baca-baca terus lah, baca-baca buku-buku, baca-baca tentang isu-isu sosial segala macam. Dan itu dijadikan refleksi untuk kita semua. Bagaimana kita ambil baiknya aja, buang buruknya segala macam gitu sih. Dan yang penting berpikir kritis. Oke, jadi kesimpulan pada episode kali ini, buat kalian semua jangan takut buat speak up dan melapor, karena kami dari HMPS PPI dan juga ormawa-ormawa lainnya dengan senang hati dan akan menerima laporan dari kalian semua, serta menindaklanjuti laporan dari kalian. Oke guys, sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast Edsa.